itu musibahnya harta yang haram. Yang kedua, doanya ditolak. Yang masalah ini Pak, kalau kita panjangkan doa itu bukan sekedar ya Rabbana hari ini kita berdoa, enggak. Salat kita itu doa semua. Bagaimana kalau doa dalam salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah berkira-kira kita sekian tahun beribadah, puasa kita jaga, kemudian salat kita jaga, ternyata salat itu isinya doa semuanya, dan setiap doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian, para ayah, ibu, para pegiat dakwah. Kalaulah tadi disampaikan janganlah makan harta dengan cara yang batil. Sebelumnya ayat itu juga ada kita pelajari di surah Al-Baqarah, yang ini juga insyaallah sudah dihafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai para manusia, jadi perintah untuk makan makanan yang halal itu bukan hanya untuk kita orang beriman. Sebenarnya Allah sudah sampaikan untuk semuanya. Termasuk hari itu ada orang Yahudi juga, yang notabene Yahudi ini paling suka menghancurkan kehidupan pada umumnya. Yang kenalkan kita dengan riba siapa? Ya umumnya mereka juga, dan kita juga mau. Saya termasuk diantaranya yang pernah mendapati itu, dan sampai hari ini belum selesai. Jemaah sekalian, ini bagian di antara pelajaran yang kita mesti hati-hati. Kalaulah dikatakan tadi oleh MC itu apa tadi materinya ya, nikmatnya harta yang halal, karena kita 10 menit. Ada satu kisah, ini juga bisa dibaca di mana saja, insyaallah ketemulah nanti. Hajjaj bin Yusuf itu dulu bagian besar dari kita kaum muslimin, yang di masa kekhalifahan beliau termasuk orang yang punya kedudukan yang luar biasa. Ketika itu Basrah adalah gudang ilmu yang luar biasa, termasuk berkembangnya nahwu itu kan panjang-panjang dan banyak bagian-bagian itu ketika berkembang di Basrah. Setiap kali Hajjaj bin Yusuf itu menugaskan di antara petugasnya ke Basrah, tidak akan pernah bertahan mereka lebih dari 1 pekan. Para petugas itu tidak akan kerasan di sana, baik ada yang meninggal atau keburu minta pindah dan lain sebagainya. Apa saja sebabnya banyak yang kemudian tidak bisa diungkapkan masing-masing dari mereka. Begitu kemudian dipelajari, karena Hajjaj bin Yusuf ini termasuk orang yang cerdas. Cerdasnya luar biasa, yang tidak pernah terpikir oleh yang lain. Lalu kemudian Hajjaj bin Yusuf itu berpikir keras gimana caranya agar orang-orang yang kutugaskan di tempat ini bisa bertahan. Ternyata begitu kemudian ditugaskan berikutnya, nanti tenang mereka sampai berbulan-bulan nggak pindah. Sebelum itu jamaah sekalian, yang dilakukan Hajjaj bin Yusuf itu mengumpulkan seluruh masyarakat Basrah. Anggap aja satu kota yang paling tidak bisa sentuh, satu kota itu kemudian diminta seluruh masyarakatnya berkumpul besok pagi membawa telur. Kita punya telur Pak ya di rumah. Kalau Pak Amir ini punya banyak baju, kalau yang lain punya ada yang travel, punya bawa mobil barangkali gitu ya. Diminta untuk bawa telur. Setiap satu orang, satu jiwa bawa sebutir telur. Dikumpulkan di alun-alun, kalau kita mungkin ibaratnya lapangan Merdeka. Ibaratnya Pak Wali minta kita ngumpul bawa telur, setiap masyarakat Balikpapan bawa telur 1 butir saja. Tanpa ada yang protes, dan tidak boleh diprotes, karena termasuk di antara Hajjaj bin Yusuf ini, kalau bahasa kita mungkin tangan besi lah ya, ulama pun dihabisi sama beliau, bahasa kita. Jemaah sekalian,
Ternyata setiap orang yang datang ke alun-alun itu taruh telurnya, cukup taruh saja, tidak diapa-apakan. Selesai ditaruh telurnya sampai menggulung, banyaklah telur yang taruh. Selanjutnya kemudian dipesankan telur ini pada penjaga dijaga ketat, semalaman dijaga, besok pagi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Besok paginya Pak diambil. Diperintahkan seluruh masyarakat Basrah untuk berkumpul kembali di alun-alun pagi ini. Tidak ada lain tujuannya kecuali nanti setiap orang yang pulang semuanya membawa telur itu kembali. Jamaah sekalian, kalau yang pertama kali nyampe naruh telur yang pertama, kira-kira sanggup nunggu nggak untuk nyambil yang terakhir pulang? Kita naruh barang begini Pak, lagi ngumpul begini, suruh taruh begini makanan misalkan, tiba-tiba setelah naruh tunggu 5 menit suruh ambil lagi. Yang ditaruh itu barang yang sama, nunggu punya kita nggak Pak? Belum sempat kita pasang tanda tuh punya kita tuh. Jamaah sekalian, ternyata semua masyarakat kumpul. Begitu menitnya diserahkan, disilakan untuk ngambil telur tadi, silakan diambil telur, tidak ada seorang pun yang pulang tanpa membawa sebutir telur. Dijaga ketat, diawasi satu persatu. Ternyata alhamdulillah semuanya bawa pulang telur. Berjalan sekian hari, begitu ada petugas baru ditugaskan Hajjaj bin Yusuf ke tempat itu, semua orang-orang yang ada bingung. Ini orang udah 1 bulan, sudah bahkan mungkin lebih dari 1 bulan. Kenapa ya kok tidak ada musibah, tidak ada masalah? Kenapa? Karena ini hari itu tidak sedang baik-baik saja cara mereka memimpin. Mungkin ada saja cara yang kurang baik sehingga tidak disukai oleh warga Basrah hari itu. Jamaah rahimahullah. Kemudian satu sama lain saling bertanya, apa sebab doa kita tidak lagi tembus arsy Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang sebelumnya setiap orang cocok langsung angkat tangan berdoa, ya Rabbana pindahkan orang ini dari tempat kami karena sudah membuat kezaliman di tengah-tengah kami, baik kebijakannya atau cara mereka memimpin dan lain-lain. Saat itu bertahan sampai 1 bulan, didoakan seminggu, bertahan sebulan, bertahan lebih dari sebulan, sampai kemudian ada salah seorang yang merasa risau dengan kondisi itu, bertanya ke sebelah, ulama sebelah. Ditanya sama ulama sebelah itu, selama ini dipimpin Hajjaj bin Yusuf dan orang-orangnya, apa yang terjadi 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir ini? Tidak ada yang terjadi, biasa saja, normal. Hal terakhir yang paling kalian ingat yang pernah dikerjakan oleh Hajjaj bin Yusuf, oh iya, ceritalah Pak itu langsung. Bagaimana telur kalian bawa pulang? Masih ada? Telurnya sudah dimakan. Kata ulamanya ini katakan, kalian sudah makan barang subhat, baru subhat Pak. Kalian sudah makan barang subhat, apakah kalian membawa pulang telur yang milik kalian yang kalian taruh tadi? Kami tidak berpikir demikian, yang penting kami pulang bawa telur. Jemaah sekalian, ternyata kata sebagian besar bahkan mengatakan bahwa telur sudah dimakan, bahkan mungkin sudah beredar di darah dagingnya. Itulah sebabnya kenapa doa kalian tumpul, karena kalian sudah masukkan barang yang subhat ke tubuh kalian, yang seharusnya dijaga. Doa yang kemarin terjaga karena kita makan yang halal-halal saja. Begitu kena yang subhat, tumpul doa Pak. Bagaimana mungkin kita akan dijabah doa kita, barang subhat sudah mulai masuk? Bagaimana kalau itu barang haram? Ya mas sekalian, cuman saya punya pengalaman berbeda. Saya tidak terlalu yakin di beberapa masjid itu orangnya semuanya makanannya halal semua. Ini suudzon ini. Karena ketika saya punya banyak jadwal, beberapa jadwal yang tahun lalu di Namira itu banyak didoakan orang. Ustaz Didin begitu sudah ke Namira, sekarang nggak lagi tengok kami di masjid kecil. Rupanya mereka berdoa di masjid-masjidnya, semoga segera diakhiri Ustaz ya. Ternyata 1 tahun terakhir ini full saya kembali ke mereka. Mereka mengatakan alhamdulillah doa kami masih dikabulkan Ustaz, walaupun mungkin ada yang subhat bahkan ada yang haram. Artinya kenapa? Kalau doanya orang banyak masih mungkin dikabulkan. Ada yang sedang bersih hatinya, ada yang memelas sama Allah, akhirnya kemudian
Itulah doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Basrah saat itu semuanya tidak terkabul? Sama hari itu sama-sama berhasil memasukkan makanan yang subhat ke dalam tubuhnya, satu telur itu tadi. Padahal kita tahu jemaah sekalian, di kisahnya Nabi SAW itu, kalau kita sering mengungkap hadis itu, ada orang yang berjalan, bersafar. Safar bagian di antara untuk mendapatkan doa yang makbul. Safar dia, bepergian yang jauh, bahkan sampai berdebu karena perjalanan yang jauh. Lelah dia memohon pada Allah SWT, mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bagaimana kata Nabi, orang itu akan dikabulkan doanya? Ta'amuhu haram, makanannya haram. Libasuhu haram, bajunya mungkin juga haram. Kalau baju itu Pak, bisa jadi kita kiaskan baju itu mungkin profesinya, pekerjaannya, jabatannya, mungkin begitu. Jamaah sekalian, dari sini, dari awal tadi kita dengar bahwasanya doanya orang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah diijabah karena makanannya makanan yang halal. Pernah dengar kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemimpin saat itu yang begitu amanah. Setiap pemimpin masa lalu tak pernah menumpuk harta, bahkan selalu menangis sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika mendapatkan bagian-bagian dari kemenangan dalam peperangan. Menangis dengan sampai tidak memperlakukan harta itu dengan sebaik-baiknya dan tidak berlaku adil dengan orang-orang yang membersamai dalam perjuangan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah difitnah oleh salah seorang namanya Qatadah. Mirip dengan ulama juga ya, namanya Qatadah. Dibilangnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini orangnya memimpin tidak adil. Dia pilih kasih, pokoknya fitnah yang besar, sampai kemudian nyampe ke telinga beliau. Berdoalah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini, orang yang betul-betul hati-hati dari makanannya, hati-hati cara memimpinnya. Maka kemudian mengangkat tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ya Rabbana, orang ini telah memfitnah saya. Satu Pak doanya, panjangkan umurnya ya Allah, miskinkan sepanjang kehidupannya ya Allah, beri fitnah yang besar sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dan tiga-tiganya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Qatadah itu dalam riwayat disampaikan berumur sampai 90 tahun bahkan lebih. Di posisi itu sepanjang usianya itu miskin, parah, berat. Fitnahnya apa? Dia kerja di pasar, membantu orang di pasar, sambil setiap orang lewat perempuan dijulit tubuhnya. Kenapa sih kamu sudah tua kok masih juga usil sama perempuan? Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku didoakan panjang umur, miskin sepanjang hidupku, dan aku mendapatkan fitnah yang besar. Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas tebak karena makanannya halal. Dan beliau menjadi pemimpin tidak meminta, bahkan menangis. Hari ini kita kalau mau jadi pemimpin harus berbagi sesuatu. Tolong pilih saya. Baik, dari sisi harta halal dan harta haram itu memang sangat berbeda. Di antaranya kalau ancamannya Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang tadi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau kita diperintahkan untuk makan yang halal lalu kita kemudian mengingkarinya, ini berarti kita mendurhakai Allah. Itu musibahnya harta yang haram. Yang kedua, doanya ditolak. Yang masalah ini Pak, kalau kita panjangkan doa itu bukan sekedar ya Rabbana hari ini kita berdoa, enggak. Salat kita itu doa semua. Bagaimana kalau doa dalam salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah berkira-kira kita sekian tahun beribadah, puasa kita jaga, kemudian salat kita jaga, ternyata salat itu isinya doa semuanya, dan setiap doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harap? Gara-gara makanan yang kita tidak jaga. Mungkin tadi dari apa yang kita kerjakan, baik itu gorornya, apalagi mungkin dengan penipuan-penipuan yang lain. Sedangkan yang subhat saja sudah menutup pintu aras, bagaimana yang haram? Apa taubatnya? Allah itu Maha penerima taubat. Kalau ada kaitannya harta haram kita dengan orang lain,
ayolah dihalalkan dengan mereka, insya Allah begitu. Kalau ada harta haram terkait kita langsung dengan Allah, karena kata Nabi, orang itu kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya hanya antara dia dengan Rabb-nya, itu akan lebih mudah urusannya. Tapi kalau dia punya dosa dengan orang lain dan belum selesai sampai dia kembali kepada Allah, nyarinya itu susah. Karena mahsyar itu tidak seluas lapangan Merdeka. 3 lapangan mungkin kita mampu cari, muter-muter 3 hari kita cari, bisa jadi ketemu orang yang kita cari. Tapi kalau mahsyar ngumpul, Pak, Nabi itu wafatnya Nabi tahun keberapa? Tahun 11 Hijrah kira-kira. Sekarang sudah 1447. Sudah berapa ratus tahun kira-kira orang membersamai Nabi, di belakangnya Nabi sampai hari ini. Kalau itu ngumpul semuanya, berapa tahun kita cari orang itu, Pak? Ada hartanya kita ambil nggak izin. Ini barangkali singkat 10 menit, mudah-mudahan ada hikmah dari yang singkat ini. Sekali lagi, kisahnya Hajjaj bin Yusuf masih kurang apa, walaupun Hajjaj bin Yusuf punya andil besar di kaum muslimin. Apa itu andilnya? Beliau prakarsai, kumpulkan ulama-ulama besar, bagaimana Quran itu dibaca lebih mudah oleh orang di belakang kita nantinya. Kumpulkan tuh ulama-ulama pemikir. Ada yang pasangkan titiknya, ada yang pasangkan harokatnya bunyinya fathah, ada yang pasangkan harokatnya bunyinya kasrah dan dhamma dan lain-lainnya. Itu prakarsa utamanya dari Hajjaj bin Yusuf. Memang ulama yang mengerjakan itu, dan itu bagian dari kebaikan beliau, walaupun tangan besinya itu Masya Allah. Ini barangkali sedikit jadi suplemen buat kita, karena ini pengisi untuk pengantar sebelum kita muamalah maliyah. Syukur-syukur kita punya doa sebagaimana doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan keburukan yang kita doakan, kebaikan yang langsung kita rasakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas hilaf dan kurangnya. Terima kasih, mohon maaf hilaf dan kurangnya. Semoga semuanya dipanjangkan usianya, dimudahkan amal-amalnya, diberikan kemudahan melunasi utang-utangnya. Ini banyak juga yang punya utang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.